pembelajaran daring ini dengan sehat walafiat. Jadi ini nanti pembelajaran kita dengan materi berjudul tips keberhasilan budidaya, ya, yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Winarni SPD. Sebelum memulai pembelajaran ini, izinkan saya sebagai host dan juga moderator pada pembelajaran daring ini untuk memperkenalkan diri. Barangkali kemarin ada yang tidak bisa mengikuti Zoom karena ini ya sinyal. Nama saya Rosi Puspa Maharani. Saya dari SMK PGRI Mojosari, Mojokerto. Setelah itu saya akan memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah Bu Sri Winarni SPD, lahir pada 1 Januari 1972 di Mojokerto, Jawa Timur. Pendidikan Diploma 3 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada tahun 1993. Dan untuk program sarjananya itu jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka pada tahun 2002. Untuk pengalaman kerja, beliau pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah Trawas Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 93 sampai 2001. Lalu sekarang ini beliau menjabat sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Trawas. Untuk pengalaman organisasi dan workshop, beliau ini aktif untuk mengikuti berbagai seminar, lokakarya, workshop, dan pelatihan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dan menjadi pengelola Taman Bacaan Pustaka Ilmu Trawas yang ada di Mojokerto pada sejak tahun 99 sampai sekarang. Ada juga ini ya, blognya Bu Win ini bisa dikunjungi di www.askiwinskayun.blogspot.com. Juga ada www.diarywins.blogspot.com, www.kebuntrawas.blogspot.com. Nah, beliau ini aktif dalam komunitas organik dan komunitas hidroponik dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan beliau ini juga aktif juga untuk mengisi blog MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Mojokerto dan menjadi sekretaris MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016 sampai sekarang. Beliau ini juga seorang pengelola channel YouTube ya, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk subscribe-nya channelnya Bu Wins, itu ada di Wins Kayun. Ya, tulisannya WIENS terus Kayun gitu. Beliau ini seorang pendiri komunitas penduduk kreatif yang ada di Mojokerto. Nah, itu tadi adalah CV atau biodata dari pemateri kita pada siang hari ini. Dan saya juga akan memaparkan tentang peraturan dari pembelajaran daring kita siang hari ini. Yang pertama adalah peserta harus menonaktifkan audio selama host atau moderator atau pemateri berbicara. Peserta dilarang mengikuti Zoom ini sambil berkendara, minum minuman beralkohol, atau merokok. Peserta dilarang memotong ketika pemateri memaparkan materinya. Peserta dipersilahkan untuk bertanya setelah pemateri memaparkan materinya dan setelah dipersilahkan oleh moderator. Peserta boleh bertanya melalui chat atau menekan tombol raise hand. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya,
selama Zoom berlangsung atau sebelum Zoom berakhir, peserta harus mengisi daftar hadir atau presensi yang ada di akun GTK masing-masing. Jadi ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya di awal-awal ini masih belum terbuka presensinya atau daftar hadirnya, dicek lagi nanti ya sebelum jam 4. Oke, itu tadi eh, peraturan dan juga CV dari pemateri kita. Sekarang izinkan kami untuk mempersilakan Bu Sri Winarni atau Bu Win untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Win, monggo. Terima kasih Bu Rosi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak peserta workshop GTK Creative Camp batch 2 ya, tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi tips keberhasilan dalam urban agriculture. Perkenankan saya untuk share screen ya. Kita mohon maaf, apa sudah bisa terlihat share screen-nya? Sudah Bu. Oke. Tinggal dibesarkan. Ya, sudah Terima kelihatan. kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rosi. Jadi ini profil saya secara singkat. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rosi. Nah, mungkin ada di sini ada nomor HP saya, mungkin bisa ditulis atau nanti bisa saya tulis ulang gitu ya. Yang pertama, pengertian urban agriculture mungkin sudah disampaikan di materi sebelumnya. Di sini saya mengutip dari www.fao.org, itu the food and agriculture atau FAO mendefinisikan bahwa lahan terbatas pada kawasan perkotaan. Jadi ini jelas, ini diutamakan pada daerah-daerah yang memang di daerah perkotaan yang memang jarang atau lahannya sempit gitu ya. Tetapi kita masih bisa bertani walaupun dengan menggunakan lahan yang sempit. Tujuan pertama yang dilakukan dalam kegiatan urban agriculture yaitu kemandirian pangan. Di sini yaitu masalah menyediakan kebutuhan pangan kita sendiri walaupun itu sangat sederhana. Kemudian yang kedua yaitu kualitas. Kualitas maksudnya di sini kualitas sayuran atau tanaman pangan yang kita produksi itu kalau mau kita menanam sendiri pasti kualitasnya itu sangat terjaga. Karena pasti kita sangat hati-hati dalam menanam. Kemudian yang ketiga yaitu harga. Harga, kalau kita membuat atau menanam sendiri, otomatis harga yang kita dapatkan lebih murah gitu ya, daripada kita harus membeli di luar. Yang terakhir adalah nilai nutrisinya, nilai atau kandungan nutrisinya yang bisa jadi tujuan utama untuk kita dapatkan. Itu tujuan utama dari urban agriculture. Nah, faktor keberhasilannya antara lain yaitu satu yang akan menentukan yaitu lahan yang dibutuhkan, tanaman yang dibutuhkan
kita pilih tanaman yang paling dibutuhkan, yaitu sayur-sayuran bisa, atau tanaman buah yang mudah kita tanam. Kemudian kita harus memilih lahan yang kurang subur, maksudnya bukan kok kita memilih lahan yang kurang subur, itu ada alasannya, karena kita nantinya akan bisa mengolah lahan yang kurang subur itu menjadi lahan yang subur. Kemudian kita juga bisa menggunakan media air. Dan yang keempat, kita gunakan sistem vertikal atau vertikultur gitu ya. Kemudian produksi pupuk sendiri, dan kita gunakan juga pestisida organik atau pestisida nabati. Nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, contohnya di sini, jenis tanaman yang pertama tadi kan kita harus memilih jenis tanaman yang paling kita butuhkan atau dalam kegiatan ini. Jadi tanaman yang sekiranya kita bisa menanamnya dengan mudah. Di sini ada contohnya, kalau misalnya sayur ada sawi, kangkung, selada, bayam, kubis, brokoli, kale, pakcoy, kailan, dan lain-lain. Sementara kalau sayur buah ada tomat, mentimun, kacang panjang, dan lain-lain. Kemudian ada sayur umbi, ini yang sangat mudah, itu ada tanaman lobak, dan kemudian ada bit, bawang merah atau bawang putih, kemudian bawang daun itu juga bisa. Kemudian untuk buahnya ada buah melon, semangka, dan stroberi. Itu saran saya kalau misalnya kita akan menanam di daerah perkotaan. Di sini ada beberapa contoh, ini hasil dari koleksi pribadi saya sendiri. Ada tanaman kacang di sini. Ini saya tanam di lantai ya, di lantai atas gitu ya. Jadi ini walaupun dengan menggunakan polybag yang sangat kecil, dengan tanah dan kompos yang sedikit, kita bisa menanam dan menghasilkan sayuran segar. Kemudian ada di bawah di sini ada sayuran selada, ada selada merah dan selada hijau, ini selada keriting ya. Ini tanaman yang paling mudah kita tanam karena selain sangat dibutuhkan, juga penanamannya mudah, hamanya juga sangat minim hama, hampir tidak ada hamanya. Kalau yang brokoli ini kita butuh waktu cukup lama. Karena untuk menanam brokoli ini butuh waktu antara 3 sampai 4 bulan kita baru bisa memanennya. Kalau bayam ini sangat mudah ya, sangat mudah kita tanam, bijinya juga sangat murah untuk kita beli ya. Kemudian di sini ini kita manfaatkan dari lahan yang sangat, jadi ini sebenarnya bekas lapangan futsal gitu ya, jadi dimanfaatkan untuk tanaman sayur. Jadi ini lahannya hanya 20 cm untuk komposnya. Ini ada sawi putih atau yang biasa dibuat capcay itu ya, dan ini stroberi. Jadi ini jenis tanaman yang bisa kita tanam di pertanian urban agriculture. Nah, di sini kenapa kita pilih tanah yang kurang subur? Karena tanah yang kurang subur tetap kita tidak boleh berkecil hati, atau kalau tanah saya kurang subur, apa mungkin saya bisa menanam gitu ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati karena kita bisa mengolahnya menjadi tanaman yang subur. Kemudian tanah yang subur itu yang seperti apa? Nah, tanah yang subur yang pertama adalah tanah yang mengandung humus. Kemudian pH-nya normal. Yang ketiga, biota tanahnya, jadi binatang-binatang yang hidup di tanah itu cukup melimpah, yang membantu kesuburan tanah. Kemudian ditumbuhi banyak tanaman. Ciri khas dari tanah yang subur itu adalah banyak tanaman yang tumbuh di situ, baik itu gulma ataupun tanaman yang bermanfaat, itu pasti banyak yang tumbuh di situ. Jadi ini adalah ciri-ciri dari tanah yang subur. Jadi mengandung humus,
kemudian memiliki pH yang normal, kemudian biota tanahnya melimpah, ditumbuhi banyak tanaman. Kemudian tanah yang berhumus itu bagaimana? Nah, tanah humus itu tanah cirinya satu berwarna gelap. Ini berada di lapisan paling atas. Jadi kalau kita gunakan untuk menyemai atau menyemai benih itu ya, biasanya lebih mudah tumbuh kalau kita gunakan tanah yang berhumus yang berada di lapisan paling atas itu ya. Kemudian ciri yang kedua, daya serapnya sangat tinggi. Jadi ketika kita beri siram sedikit saja sudah menyerap. Kemudian terbentuk dari ranting atau daun-daunan yang sudah membusuk. Makanya berada di lapisan paling atas. Kemudian jika kita gunakan untuk menanam, tanah humus ini sangat subur. Kemudian juga sangat gembur dan mampu menambah kandungan unsur hara, misalnya magnesium, kalsium, dan kalium. Kemudian sumber energi dari jasad mikronya juga bagus. Kemudian manfaatnya, yang pertama tanah humus ini merupakan makanan yang baik bagi tanaman. Kemudian struktur tanahnya terjaga, kemudian mengikat toksit ke air dan tanah, kemudian menambah kandungan air tanah, membentengi tanah supaya tidak tergerus oleh air, kemudian aerasi tanah meningkat. Dan yang terakhir, tanah humus ini sebagai pengganti pupuk sintesis. Itu ciri dari tanah humus. Jadi tanah ini sangat mudah kita dapatkan di bawah-bawah di bawah pohon-pohon yang rindang itu biasanya. Jadi ada yang di lapisan atas tanahnya yang warnanya hitam. Itu sangat cocok sekali kalau kita gunakan untuk menyemai tanaman. Kemudian pH tanah yang normal itu berapa? Nah, pH tanah yang normal itu ada di angka ke-7, angka 7 ya. Ini sama sebenarnya dengan pH air. pH air untuk kita gunakan untuk media tanam di dalam sistem hidroponik itu juga 7. Kalau 0 sampai 6 itu sifatnya asam. Kemudian kalau antara 8 sampai ke atas sifatnya basa. Jadi yang paling bagus adalah antara 6 sampai 7, itu yang bagus. Jadi alat untuk mengukur pH tanah itu jelas berbeda dengan alat untuk mengukur pH air ya. Kalau pH tanah ini lebih murah, harganya antara 15.000 itu sudah kita dapatkan. Kalau untuk mengukur pH air itu yang lebih mahal antara 30 sampai 85.000. Jadi kita gunakan ini untuk mengukur kelembapan tanah atau keasaman tanah ya. Jadi kita gunakan pH meter. Jadi kita usahakan untuk pH-nya selalu dalam kondisi yang netral. Kemudian tanah yang bagus adalah yang biota tanahnya melimpah. Biota tanah itu semua makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, flora dan fauna ya, yang hidup di dalam tanah. Jadi mulai dari cacing sampai dan lain-lain itu disebut biota tanah. Kalau di dalam tanah tersebut terdapat banyak binatang-binatang yang hidup dengan sehat misalnya, jadi begitu banyak jenisnya, maka berarti tanah tersebut bagus. Jadi tanah tersebut cukup bagus jika digunakan untuk menanam. Kemudian kehadiran mikrofauna dan mikroflora ini menjadi indikator seperti saya yang katakan tadi, menjadi tanda-tanda dari atau ciri-ciri dari kesuburan tanah yang ada di sekitarnya. Ya, tapi kalau misalnya tanahnya itu tanah liat, itu pasti biota tanah yang ada di dalam itu pasti sangat sedikit ya. Jadi kita pilih tanah yang banyak binatang-binatang yang tumbuh di tanah itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tanah tersebut banyak ditumbuhi beraneka macam tanaman. Jadi semakin beragam tanamannya, maka itu menunjukkan bahwa
kualitas tanah yang ada di situ bagus. Jadi itu yang bisa kita gunakan untuk berkebun. Kemudian bila vegetasi di sekitar kita cukup bagus, maka kita tidak perlu terlalu repot dalam menyuburkan tanah. Jadi kita tidak perlu mengolah tanah terlalu berat gitu ya. Cukup diberi pupuk kompos sedikit saja sudah bisa kita gunakan untuk menanam dengan cara yang baik, dengan hasil yang baik. Kemudian bagaimana cara menyuburkan tanah? Nah, yang pertama dengan cara menyiram, otomatis dengan cara disiram. Semakin sering kita siram, tapi dengan jumlah yang sedikit ya, tidak langsung banyak gitu. Jadi kita siram pagi atau sore, pagi dan sore. Kalau misalnya daerah kita itu panas ya berarti kita siram pagi dan sore. Itu fungsinya adalah dapat menyuburkan tanah. Kemudian kita beri kapur dolomit. Kapur untuk bangunan bukan. Tetapi kapur yang digunakan untuk pertanian. Ini harganya antara satu sak itu antara 15 sampai 25.000. Dan kita menggunakannya kan tidak terlalu banyak juga. Kemudian ada pupuk kompos. Jelas ini pupuk kompos. Pupuk kompos bisa kita olah sendiri. Jadi pupuk kompos ini bisa kita olah sendiri dari saat kita menyiangi tanaman atau membuang rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman atau daun-daunan dari sayuran kita yang sudah mulai mengering itu yang bagian bawah kita kumpulkan, kita buat kompos. Itu bisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan batuan halus. Batuan halus ini contohnya pasir Malang itu yang paling bagus untuk menanam. Kemudian ada dengan cara porositas, dan kita stop pupuk kimia. Karena pupuk kimia ini sangat merusak tanah ya, merusak tanah. Jadi tanah yang sering terkena pupuk kimia itu menjadi keras dan tidak subur lagi. Memang kadang kita kalau menginginkan tanaman kita lebih cepat subur, memang kadang orang memilih pupuk kimia karena reaksinya sangat cepat. Beda dengan kita menggunakan dengan pupuk kompos. Kalau kita gunakan pupuk kompos itu reaksinya memang lambat. Tetapi tanah yang kita pakai untuk menanam tetap gembur gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai pupuk kimia itu menjadi keras. Kemudian kita juga harus menjaga komposisi tanah. Gitu. Jadi itu cara kita dalam menyuburkan tanah. Ada beberapa cara di sini. Kemudian ini contoh kalau misalnya kita misalnya ada yang bertanya misalnya di tempat saya itu semuanya lahan sudah disemen. Bagaimana cara menanamnya? Jangan berkecil hati. Kita bisa menanam walaupun itu lantai di sekitar rumah kita itu sudah disemen atau sudah dicor. Sebagai contoh di sini saya punya lapangan futsal ya. Dulunya saya punya lapangan futsal, tetapi karena sudah tidak musim lagi, jadi jarang-jarang, sehingga saya manfaatkan lahan saya yang lapangan futsal itu dengan cara menanam. Jadi di sini ada lantai sudah dicor, sudah hanya saya batasi dengan genteng bekas itu saya tata berdiri begitu. Kemudian medianya ini saya hanya menambahkan kompos dan pupuk kandang itu hanya 20 cm saja. Dan ini sangat sangat menghemat. Kita tidak perlu mencangkul seperti kalau kita menanam di sawah itu dengan cara yang cukup usaha yang cukup keras ya, dengan mencangkul dan lain-lain. Ini cukup kita pakai cangkul yang kecil itu bisa langsung kita beli, karena tanah yang terbuat dari kompos itu biasanya lebih gembur dan kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menggemburkan kembali.
Di sini ini juga saya gunakan untuk menanam tomat, juga hasilnya bagus, walaupun hanya 20 cm tanahnya. Di sini ada dengan pot, bisa. Jadi ada beberapa contoh di sini yang menggunakan media tanah ini ya. Jadi ini di sekolah saya ini ada tanaman selada, bayam, bayam merah, kailan, dan lain-lain. Ini juga menggunakan media kompos, dipakai polybag. Cuma kalau polybag ini kita tidak bisa lama gitu ya, karena polybag ini setiap habis panen kita harus mengganti ulang. Jadi kita keluarkan tanah tersebut, kita olah lagi, kita campur dengan kompos dan kapur dolomit. Ini contohnya, walaupun di pot, kalau di polybag kita bisa menanam kubis ya. Jadi di sini ada kubis hijau. Kubis hijau ini malah secara estetika itu bagus karena bisa juga dipakai untuk di taman gitu, sangat bagus ya. Ini kubis merah. Ini baru belum ngekrop ya, belum. Jadi jangan berkecil hati walaupun kita memiliki lahan sempit, tetapi hasilkan sayuran untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di sini ada tanaman bawang pre, ya, bawang daun ya, ada stroberi. Ya, ini sawi Jepang ini bagus untuk bagus untuk penderita tekanan darah tinggi, itu bagus. Nah, kalau yang ini malah di lantai atas ini. Jadi kalau misal kita punya rumah, ini yang cocok ini kalau misalnya di perkotaan, kita tidak punya lahan dan kita ada sedikit biaya, kita bisa mengecor ya lantai atas kita cor begitu, kita buat untuk berkebun. Itu bisa kita buat. Jadi ini ada tanaman terong sama cabai. Jadi sangat mudah asalkan kita mau gitu saja. Nah, setelah itu tadi kalau yang tadi kan kita berkebun dengan lahan atau media tanah ya. Di sini ada cara berkebun dengan media air. Seperti kan tadi saya katakan tadi memilih tanaman yang bagus ya, tanaman yang sangat kita butuhkan. Kemudian kita pilih tanah yang kurang subur tetapi dengan cara pengolahan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu dengan cara media air. Nah, kalau media air berarti tanaman itu kita gunakan dengan sistem atau kita tanam dengan sistem hidroponik. Ini saya lihat ada Pak Wawan ini ya dari Probolinggo ini, yang kemarin kita ketemu di Camp Kreatif SMK Pak ya. Jadi kalau masalah hidroponik kemarin sudah saya sampaikan di sini. Ini hanya tambahan, jadi mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin belum begitu paham atau sudah paham tetapi belum mempraktekkan bisa ya. Tapi di sini hanya singkat saja Pak Wawan, tidak seperti yang kemarin ya. Nah, di sini apa itu hidroponik? Hidroponik berasal dari kata hidro dan ponik ya, yang berarti air dan ponos artinya daya. Hidroponik juga dikenal sebagai soil culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Ini sudah hanya pengertian saja. Kemudian keuntungan kita berhidroponik jelas itu kita hemat air ya. Kita hemat air kalau kita menanam dengan cara konvensional tadi yang kita gunakan tanah itu kita harus menyiram, dan kalau menyiram pun tidak bisa kita hemat. Jadi pagi kita siram, sore kita siram lagi. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak juga airnya meluber ke tanah, itu juga termasuk berarti tidak terlalu hemat ya. Tapi kalau kita hidroponik kita bisa menghemat. Kemudian kita juga jadi selain hemat air itu bisa juga nutrisinya atau pupuknya itu bisa kita atur sendiri. Kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kita menanam sayur daun berarti kita pakai pupuk
daun, nutrisi daun. Kita mau menanam sayur umbi, berarti nutrisinya nutrisi untuk khusus untuk yang umbi dan lain-lain. Kemudian tidak ada gulma seperti yang kalau kita menanam di polybag tadi atau di pot tadi. Kalau di polybag itu pasti masih banyak tumbuh gulma atau rumput-rumput liar gitu ya. Sehingga butuh waktu bagi kita untuk mencabuti rumput-rumput itu. Tapi kalau kita lakukan dengan senang, walaupun itu dengan menggunakan media polybag atau pot dengan media tanah tadi, tetap menyenangkan ya. Hanya bedanya kalau kita gunakan dengan media air itu memang tidak ada gulma di sana. Kemudian ada hemat tempat, otomatis ini hemat tempat. Kalau kita menggunakan polybag tadi kan bisanya kan hanya beberapa tanaman. Satu polybag bisa kita beri tanaman, kalau polybag tergantung ukurannya juga ya. Itu bisa kita tanami hanya 1 atau 2, tapi kalau dengan media air itu kita bisa menghemat tempat. Karena dengan wadah yang kecil kita bisa menanam. Ini yang contoh vertikultur ya. Kemudian tidak ada penyakit tanah. Karena apa? Karena tidak ada biota tanah seperti yang di tanah tadi. Kalau tanah yang kita menggunakan media tanah, kita butuh apa? Biota tanah itu sebagai indikator bahwa tanah itu subur, tanah itu bagus untuk kita gunakan untuk menanam. Nah, kalau kita gunakan dengan sistem media air, itu otomatis tidak ada penyakit tanah yang terbawa. Kemudian tekniknya ini sistem wick, kemudian ada sistem wick itu sistem sumbu ya, kemudian ada rakit apung, kemudian sistem DFT. Di sini sistem menanam dengan cara hidroponik. Sistem DFT di sini ada kepanjangannya Deep Flow Technique, yaitu salah satu sistem tanam dalam hidroponik yang menggunakan genangan pada instalasi dan menggunakan sirkulasi dengan aliran yang sangat pelan. Nah, contohnya di sini, misalnya kita di sini menggunakan talang. Ini saya ibaratkan ini talang ya. Kemudian kita siapkan net pot di sini. Kemudian ada bak airnya yang kita isi dengan air otomatis, kemudian kita hubungkan dengan listrik. Kemudian ada pompanya. Nah, di sini dari pompa ini kita alirkan ke talang di sini atau ke paralon. Airnya kita alirkan ke paralon, kemudian air ini akan mengalir dengan pelan. Ini sistem kalau di flow teknik ini mendatar ya, karena nantinya ada genangan air di sini. Nah, nutrisinya ini yang ada di bawah ini kita alirkan di sini. Nah, ini akan menggenang seperti ini. Menggenang. Nutrisinya menggenang. Makanya medianya atau talangnya tadi mendatar. Jadi genangannya antara 4 sampai 5 cm atau seperempat dari pipa ya. Kemudian kita kembalikan atau kita putar lagi sirkulasinya masuk ke dalam bak lagi. Ini kalau sistem deep flow teknik. Nah, ini jadi akarnya yang menyentuh air atau nutrisi, tetapi batangnya jangan sampai menyentuh nutrisi karena akan menyebabkan busuk akar. Kemudian teknik ini kekurangannya ada kelebihannya. Ini bisa dibaca ya, nanti saya sudah serahkan ke filenya di Mbak Bu Rosi ya, nanti bisa dikopikan atau dipelajari sendiri di situ. Jadi kelebihannya hemat listrik, jika listrik padam tanaman tetap aman karena ada genangan nutrisinya, pertumbuhannya juga optimal, unsur hara dari nutrisinya lebih tercukupi, kemudian pertumbuhan tanaman seragam dan cepat untuk dipanen. Kemudian ini karena pasokan nutrisinya yang merata tadi ya, karena ada endapan tadi, kemudian perawatan dan pemeliharaan lebih mudah
Kalau kekurangannya jelas tanaman kurang oksigen karena perputarannya tadi kan ada endapan tadi ya. Kalau kalau kita gunakan yang NFT itu pasokan oksigennya sangat bagus karena air mengalir terus tanpa mengendap. Kemudian kalau kurang oksigen otomatis pertumbuhan tanaman terganggu. Kemudian ada risiko busuk akar seperti yang saya katakan tadi kalau misalnya batangnya itu menyentuh nutrisi. Karena kan ada endapan di situ. Kalau airnya mengalir terus itu busuk akar masih bisa dihindari. Ini kalau kekurangan dan kelebihan dari DFT. Kemudian kalau sistem contohnya ini, contohnya ya ada, tapi saya gunakan vertikal ini, vertikal, sistem vertikal. Ada bawang pre ini, kemudian stroberi, selada, ini kangkung. Nah, kemudian kalau NFT ini lebih apa namanya? Lebih ada kemiringannya lebih tinggi ya. Kalau DFT tadi kan mendatar, kalau yang NFT ini metode yang digunakan dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi. Jadi airnya itu mengalir terus. Sehingga oksigennya cukup dan nutrisinya juga cukup. Ini mengalir terus, jadi oksigennya itu banyak. Nah, contohnya di sini. Kalau ini tadi kan talangnya itu kan kalau DFT tadi kan mendatar, kalau yang ini talangnya atau paralelnya kita buat miring. Jadi sama masih menggunakan net pot. Jadi sama ini ya. Masih menggunakan aliran listrik. Nah, kalau di sini ini bedanya airnya ini atau nutrisinya dia akan mengalir, langsung mengalir kembali ke nutrisinya. Kalau yang di FT tadi itu kan apa menggenang ya, tapi kalau yang ini langsung mengalir terus sehingga oksigennya cukup bagus. Cuma memang ada kelemahannya kalau misalnya listrik padam otomatis tanamannya juga tidak bisa kita pertahankan. Kalau misalnya hanya 1 atau 2 jam masih aman ya, tapi kalau sampai 1 hari airnya padam, listriknya padam, otomatis tanaman kita akan terganggu. Ini kelebihan dan kekurangannya bisa nanti dibaca sendiri, nanti bisa kita tanya jawab. Jadi risiko busuk akar itu rendah ya. Jadi contohnya kalau yang teknik NFT, jadi ada kemiringan di sini. Nutrien film teknik, jadi air yang mengalir itu seperti film kaca apa namanya? Waktu kita kalau filmnya kalau waktu kita apa namanya pakai kamera zaman dahulu itu kan ada filmnya itu kan tipis sekali gitu. Ya, kemudian sistem yang berikutnya yaitu sistem BIG atau sumbu. Sistem sumbu yang digunakan untuk menyerap atau sumbunya digunakan untuk menyerap atau menghubungkan antara larutan nutrisi yang dimasukkan ke bak penampungan dengan media tanam. Jadi contohnya begini, ada ini misalnya jadi baknya lebih besar ya, otomatis kalau dibandingkan dengan yang DFT atau NFT, kalau sistem sumbu ini otomatis baknya itu lebih besar, lebih dalam ya, karena untuk menampung nutrisinya. Kalau baknya terlalu kecil itu suhu nutrisinya akan cepat panas. Nah, di sini ada bak penutupnya, ini bisa kita manfaatkan pakai styrofoam atau polikarbonat gitu ya. Yang ini bisa pakai ember atau pakai styrofoam bekas wadah buah ya. Buah biasanya buah yang biasa yang pakai styrofoam itu ada kok di toko-toko buah, biasanya harganya antara 10 sampai 12.000 kalau yang ini. Kemudian yang ini kalau kita beli online itu antara 6.000 sampai 10.000. Jadi ini tetap ini pakai yang ini adalah styrofoam atau pakai yang ini tadi ya, pakai polikarbonat tadi yang dilubangi. Kemudian di sini
Jadi, nah kita tambahkan sumbu di sini. Kita tambahkan sumbu di dalam netpotnya dengan menggunakan kain flanel. Nah, yang biru ini nutrisinya. Nah, di sini ada akarnya menyentuh ke bak nutrisi. Ini kalau sistem sumbu, ini paling mudah dan paling murah ini ya. Bisa diperhatikan akarnya ini menyentuh ke nutrisi, bak nutrisi. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Nah, otomatis karena tidak menggunakan listrik, jelas hemat listrik ya. Kemudian jika listrik padam, tanaman tetap aman. Kita hanya tinggal menggoyang-goyangkan airnya saja atau nutrisinya saja untuk menambahkan oksigen. Kemudian pertumbuhannya juga optimal karena unsur hara dari nutrisinya juga lebih tercukupi. Pertumbuhan tanaman seragam dan cepat panen, sama seperti yang tadi ya. Ini bisa dibaca, kemudian kekurangannya tanaman kurang oksigen karena kan airnya tidak mengalir. Nah, untuk menambahkan oksigen di dalam bak nutrisinya, kita bisa mengaduk-aduk nutrisinya setiap pagi, siang, atau sore. Pada saat kita melihat atau mengontrol tanaman kita bisa sambil mengaduk-aduk gitu ya. Kemudian risiko busuk akar ini jelas karena kondisi nutrisinya kan banyak ya. Kemudian terjadi endapan juga sama. Kemudian ada boros nutrisi sedikit. Kemudian contohnya ini sistem sumbu. Contohnya ada di sini ada tanaman kangkung. Ini sumbu dengan media hidrotun ini ya. Kemudian di sini ada selada jenis romen ini. Kemudian ada paprika ungu. Ini yang menggunakan sistem sumbu. Kemudian ada guyur ponik. Ini sama ya, kalau kita menggunakan pakai polybag atau pakai pot itu kita bisa beri dengan nutrisi abemik dari ini ya, cuma tadi itu tadi apa namanya? Masih ada unsur kimianya kalau yang ini. Kalau yang kita tanam pakai polybag tadi kan bisa kita minimalkan untuk tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi semuanya kita gunakan dengan kompos. Kalau kita pakai polybag atau pakai pot tadi dengan media tanah. Kalau yang ini pakai yang guyur ponik ini masih tetap menggunakan pupuk kimia ya. Kemudian ini medianya sekam bakar dan kokopit. Nah, nutrisinya kita guyurkan setiap sore sama seperti saat kita menyiram tanaman. Gitu. Ini kekurangan dan kelebihannya. Ini saya percepat karena nanti biar tanya jawabnya biar agak lama gitu ya. Ini sistem guyur ponik yang untuk tanaman seledri. Kemudian ini juga kangkung. Sama. Nah, ini juga tomat. Nah, kalau tomat itu kalau sistem guyur ponik kita harus sering-sering menyiramnya karena kandungan penyerapan nutrisi pada tanaman tomat itu sangat besar ya karena batangnya tinggi dan agak besar gitu, jadi sangat menyerap tanaman nutrisi karena dia menjalar, jelas butuh nutrisi yang cukup banyak gitu ya. Kemudian sistem rakit apung ini hampir sama dengan sistem wick tadi, cuma ini tidak pakai tidak pakai sumbu. Kalau kita punya kolam bisa kita manfaatkan ini untuk genangan air nutrisinya. Kalau ada ikannya bisa kita minimalkan untuk nutrisinya karena sudah ada kotoran dari ikan itu yang membantu menyuburkan tanaman. Jadi ini bisa pakai styrofoam ini. Ini kalau sistem apung. Jadi sama akarnya menyentuh tadi. Contohnya di sini ada banyak. Ini yang sistem apung yang minimalis ya. Bisa dimanfaatkan untuk lahan sempit.
Kekurangan dan kelebihannya ada ini, hemat biaya jelas. Kemudian kalau kekurangannya tanaman kurang oksigen karena airnya bersifat statis. Kalau untuk menambahkan kita bisa menambahkan aerator yang biasa dipakai di akuarium. Sama risiko busuk akar itu pasti ada. Kemudian kalau misalnya ada satu tanaman yang terkena penyakit, kalau sistem rakit apung biasanya cepat sekali menular karena endapan nutrisinya kan jadi satu. Tuh. Ada virus jamur itu cepat sekali tersebar. Nah, faktor keberhasilan berhidroponik apa? Nah, yang pertama jelas itu apa? Unsur hara tanaman, unsur tanahnya apa? Bukan unsur tanah, unsur haranya. Kemudian nutrisinya kayak air, oksigen, cahaya, suhu, benih atau bibitnya. Ini yang mempengaruhi keberhasilan dari berhidroponik. Kita kupas satu persatu. Media tanamnya bisa kita gunakan media tanam organik, yaitu sekam bakar, kemudian kokopit, ada serutan kayu, kemudian batang pakis. Nah, ini usahakan untuk kita cuci dulu, kita sterilkan dulu. Kalau bisa jadi serutan kayu waktu kita ambil itu ada yang menggunakan oli kan, kadang-kadang apa mesinnya kan kadang-kadang menggunakan oli, mungkin ada yang jatuh ke serutan kayunya. Jadi kita harus mencucinya terlebih dahulu. Begitu juga pakis, kokopit ataupun sekam bakar. Ini usahakan untuk dicuci lebih dulu. Kemudian kalau media anorganik ada rock wool, ada kerikil, ada hidroton, dan ada pasir. Ini pasirnya pasir Malang ya. Ini yang biasa digunakan dalam sistem hidroponik dengan menggunakan media anorganik. Nah, nutrisi hidroponik itu apa? Nutrisi hidroponik itu mengandung semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Ini. Jadi itu namanya apa? Kalau di dalam hidroponik ada istilah nutrisi abemik, itu ada unsur makro dan unsur mikro, sulfur atau kemudian kalau unsur mikronya ada besi, boron, mangan, koper dan lain-lain. Ini unsur yang kita gunakan atau dalam nutrisi hidroponik. Nah, nutrisi hidroponik itu apa fungsinya? Nah, untuk unsur makro fungsinya adalah membentuk bunga dan buah. Kaliumnya itu untuk bunga, untuk menghasilkan bunga, nitrogennya itu digunakan untuk kesuburan daun. Nah, unsur P-nya itu digunakan untuk akar ya. Nah, ini cara menyiapkan nutrisinya. Ini kalau misalnya kita sudah kita beli ya, misalnya kalau kita sudah beli nutrisi abemik yang sudah dari di toko-toko itu sudah ada. Kita caranya seperti ini. Jadi ada formula A dan formula B yang saya katakan tadi, nutrisi abemik gitu ya, A dan B. Nah, kita siapkan ember masing-masing berisi 5 liter air bersih. Kemudian kita tambahkan formula yang A. Tapi ini tergantung dari produk pupuk abemik yang kita beli ya di situ ya. Tidak selalu yang kita beli itu aturannya 5 liter, tidak ada juga yang kemasan kecil ya. Ada kemasan kecil yang untuk setengah liter ada, jadi ada yang kemasan hemat. Jadi tergantung berapa banyak atau jenis apa, produk mana yang kita beli. Hanya untuk aplikasinya sama, kalau aplikasinya pengaplikasiannya sama, yaitu 5 mili A ditambah 5 mili B itu kita campurkan, kita larutkan dengan 1 liter air. Itu untuk pengaplikasiannya. Yang kita gunakan untuk menyiram atau bisa juga untuk kita alirkan di modul-modul atau guli dari hidroponik kita. Nah, air
kenapa kita katakan air itu sangat penting atau faktor terpenting di dalam berhidroponik selain nutrisi? Karena di sini air yang kita gunakan kan memang media utamanya kita gunakan air. Nah, air yang bagaimana? Nah, air yang kita gunakan adalah kandungan zat terlarut di dalamnya itu tidak lebih dari 220 ppm. Jadi kalau kita sebelum menggunakan air itu untuk media tanam, maka kita harus mengukurnya. Nama alat ukurnya itu adalah TDS. Kemudian keasamannya kita atau pH-nya kita ukur antara 55 sampai 65. Kemudian jenis air yang bisa kita gunakan ada air destilasi, kemudian air hujan, air tetesan AC, air isi ulang, air pump ataupun air sumur. Nah, kalau air kita gunakan air tetesan AC itu sangat bagus karena sudah steril ya, sudah benar-benar steril. Jadi kalau kita berikan nutrisi itu hasilnya pasti kalau misalnya kita buat 1000 ppm, maka kalau kita pakai air tetesan AC itu akan lebih mudah tercapai. Tapi kalau di perkotaan kan biasanya ppm-nya tinggi. Jadi air baku, air yang kita ambil itu biasanya air baku di perkotaan itu ppm-nya tinggi. Jadi antara 300, ada juga yang sampai 500. Nah, kita menambahkan pupuknya itu kadang-kadang ada rasa ketakutan sedikit tuh. Kalau aturannya 5 mili A, 5 mili B, 1 liter air, itu kok katanya jadi 1000 kan gitu. Tapi kalau tergantung dari ppm air bakunya, air asalnya yang kita pakai. Biasanya jadi kita ukur dulu untuk menambahkannya. Kalau air pump atau air sumur ini harus kita endapkan dulu minimal 1 minggu. Nah, yang kita gunakan yang bagian atas, yang endapannya kita buang. Ini kalau air pump atau air sumur. Jadi harus kita endapkan dulu. Kita simpan dulu sampai minimal 1 minggu. Baru kita bisa tambahkan nutrisi. Itu air. pH-nya berapa? Untuk tanaman hidroponik. Yang saya katakan tadi pH-nya antara 5 sampai 6,5 sampai 6,5 itu ya. Ini pH normal. Pengaruh pH itu apa sebenarnya? Kenapa kok harus diukur? Nah, pengaruh pH itu mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Terlalu rendah, otomatis bersifat asam ya. Jadi tanamannya pasti tidak bisa bagus. Nah, pH dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh akar tanaman. Jadi sangat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Nilai pH di atas 7,5 menyebabkan besi, mangan, tembaga menjadi kurang tersedia bagi tanaman. Sehingga biasanya tanaman menjadi kekuning-kuningan dan lain-lain. Kemudian nilai pH di bawah 6 menyebabkan kelarutan asam, fosfat, kalsium, dan magnesium itu kurang tersedia. Sementara kalau nilai pH antara 3 sampai 5 dan suhu di atas 26 derajat, ini akan mendorong tumbuhnya jamur. Jadi kalau terlalu asam ini berarti ya terlalu asam sehingga mudah tumbuh jamur. Sama seperti tubuh kita, kalau terlalu asam juga mudah tumbuh jamur ya di tubuh kita. Sama tanah atau air juga sama. Kemudian pH meter. Nah, kalau yang tadi itu pH tanah itu bentuknya kan agak bulat, kemudian ada lancip bawahnya untuk ditancapkan di tanah itu ya. Ini jelas berbeda. Kalau yang tadi untuk tanah itu harganya antara 15 sampai 25.000. Kalau pH meter untuk air itu harganya antara 30 sampai 85.000. Ada juga yang sampai 100. Tergantung di toko mana kita belinya. Itu ya. Ini bagian-bagiannya, jadi ada display screen-nya. Kemudian ada tombol on off. Tombol kalibrasi, ini tombol kalibrasi digunakan untuk kalau misalnya airnya terlalu asam,
itu bisa kita tambahkan apa untuk kalibrasinya ya. Ada unsur alamnya juga, bisa menggunakan baking soda untuk menetralkan pH, itu bisa kita gunakan baking soda atau asam sitrat ya. Kalau terlalu basah bisa kita tambahkan asam nitrat, asam citrun itu ya, yang asam itu. Atau bisa kita tambahkan jeruk nipis, itu bisa kalau terlalu basah. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi bisa kita tambahkan bisa air jeruk nipis atau apa. Tapi kalau terlalu rendah atau terlalu asam maka bisa kita tambahkan baking soda. Itu kalau untuk menetralkan air agar pH-nya antara 5,5 sampai 6,5. Jadi ini sama seperti tadi, jadi yang netral itu di angka 7 ya, yang untuk air itu yang bagus itu yang kalau kita langsung minum itu pH-nya 7. Nah, oksigen juga sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan pertanian hidroponik ya. Karena apa? Oksigen ini berfungsi untuk pengambilan nutrisi dari akar. Jadi meningkatkan pertumbuhan tanaman, itu fungsinya. Kemudian jika kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Nah, jika kekurangan oksigen, maka akar tidak mampu menyerap air dan unsur hara. Kemudian tanamannya juga cepat layu. Nah, kemudian oksigen terlarut di dalam nutrisi itu berapa? Normalnya atau bagusnya di angka berapa? Nah, jika airnya itu di atas 6 ppm, pasti oksigennya bagus ya. Kemudian alat untuk mengukur oksigen di dalam, kandungan oksigen di dalam nutrisi itu bisa kita gunakan namanya diometer. Nah ini, jadi ini contohnya kalau kekurangan oksigen, tanaman pada siang hari akan layu. Kalau ini alat untuk mengukur kandungan oksigennya. Cahaya ini faktor yang sangat menentukan juga untuk semua jenis tanaman, baik itu hidroponik ataupun dengan cara organik yang menggunakan media tanah. Itu cahaya sangat dibutuhkan ya. Jadi semakin ini ada beberapa tanaman yang butuh banyak cahaya, ada juga tanaman yang tidak butuh cahaya. Tapi rata-rata itu antara 8 sampai 11 jam itu untuk kebutuhan cahayanya. Suhunya berapa suhu yang ideal? Suhu yang ideal itu antara jadi kalau 18 sampai 25 Celcius. Tapi kalau misalnya 3 derajat Celcius itu bisa tumbuh tapi tidak terlalu bagus. Jadi kalau suhunya bagus pasti dapat menyerap unsur hara dengan bagus juga. Di sini yang ada tanda silang berarti suhu yang tidak disarankan. Jadi kalau yang ini bisa antara 20 derajat, ini ya 20 derajat Celcius yang bisa kita gunakan untuk menanam. Jadi jangan sampai terlalu tinggi. Benihnya untuk benih tanaman hidroponik ataupun yang organik tadi itu juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan saat masa panen tiba. Jika kita pilih benih yang bagus, otomatis hasilnya akan bagus. Tetapi kalau kita misalnya memilih benih yang kurang bagus, pasti daya tumbuhnya juga kurang bagus. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih benih. Nah, kadang-kadang orang ini salah kaprah. Jadi ada yang mengatakan, saya mau beli bibit. Padahal di situ adanya biji-bijian. Nah, di sini ada perbedaan antara benih dan bibit. Kalau benih itu biji tanaman yang sudah dikondisikan, sudah dilakukan proses proses untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi sudah dipilih benih yang sangat bagus. Kemudian kalau bibit itu sudah melalui proses penyemaian. Jadi benih yang sudah tumbuh memiliki 2 sampai 3 helai daun itu disebut bibit.
Jadi sudah berupa tanaman. Kalau benih masih berupa biji-bijian di sini. Ini kalau ini bisa kita tanam di sistem organik maupun hidroponik kalau kita menggunakan media sekam bakar atau media kompos, kemudian media pasir malang itu bisa kita gunakan untuk menyemai dengan sistem organik maupun hidroponik. Nah, benih ya bibit yang bagaimana yang bagus? Nah, yang ini yang rendah, paling rendah batangnya dengan dengan media tanamnya itu tidak terlalu tinggi, itu yang bagus. Nah, untuk hidroponik itu kita lakukan prasemai. Yang dibutuhkan apa? Ada rockwool, ada biji sayur, ada tusuk gigi, ada bagi atau nampan, ada gergaji, dan juga air. Untuk semai itu kita pilih yang ppm-nya paling rendah. Nah, kalau ppm yang rendah otomatis kalau di daerah perkotaan kan antara bisa sampai 300 ya ppm-nya. Nah, itu untuk menyemai itu kadang-kadang kurang bagus. Lebih baik kalau menyemai itu kita gunakan air mineral. Karena apa? Karena ppm-nya sudah rendah gitu ya. ppm-nya rendah. pH-nya juga antara 5,5 sampai 7, 6,5 sampai 7 itu untuk air mineral. Jadi sangat bagus untuk proses semai. Nah, caranya bagaimana? Rockwool itu kita potong. Jadi rockwool itu kan satu selapnya itu 7 kali 15 cm kali 1 meter. Nah, untuk menyemai kita potong itu 1 cm. Jadi 1 cm dibagi menjadi 18 kotak. Ini usahakan jangan sampai putus agar apa? Agar saat memindahkan tanaman itu kita bisa lebih mudah. Nah, kita tinggal melubangi setiap kotak itu dengan menggunakan tusuk gigi. Kemudian jangan lupa untuk digenangi dengan air ya. Nah, kalau sudah mulai tumbuh seperti ini biji kangkung ini ya. Ini kalau sudah tumbuh ini akar ini, calon akar ini, maka harus segera dikenakan sinar matahari. Kalau tidak dikenakan sinar matahari, maka akan kutilang ya, tidak bagus. Kemarin yang waktu ada kegiatan Kam Kreatif SMK itu banyak sekali yang masih gagal dalam proses semai. Nah, untuk keberhasilan dari hidroponik, tanaman kita bisa tumbuh dengan baik itu otomatis di proses semai itu kita yang harus sukses dulu. Kalau kita proses semainya sudah sukses, pasti pada saat proses pembesaran itu akan berhasil dengan bagus juga. Jadi ini umur 1 minggu, kalau yang ini usia 2 minggu dan bisa siap untuk kita tanam. Nah, kalau tadi sudah vertikal hidroponik dengan media air, kemudian dengan media tanah tadi sudah, kita juga bisa menggunakan sistem vertikal atau biasa kita sebut ini vertikultur atau verticulture gitu ya, vertikultur. Sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Ini baik indoor maupun outdoor. Jadi secara bertingkat ini jelas sangat hemat tempat ini kalau yang ini. Sangat cocok untuk daerah perkotaan. Kelebihannya memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, kemudian jika memakai pot atau polybag akan lebih mudah untuk dipindah. Kemudian mencegah pertumbuhan gulma. Kemudian ada lagi kelebihannya yaitu efisiensi dalam hal lahan, pupuk dan air. Ini sangat hemat ya. Nah, kekurangannya jelas karena modelnya vertikal, investasinya yang dibutuhkan juga cukup besar. Karena kita harus membuat terak dan lain-lain. Kemudian pemupukannya, kalau kita misalnya menggunakan media tanah atau kompos, otomatis kita harus lebih sering menyiram. Kita rutin menyiram tanaman tersebut. Kemudian perawatannya kontinu dan harus intensif, itu kekurangannya. Tetapi ini semua pasti bisa kita lakukan.
Asalkan kita ada niat untuk berkebun ya. Media tanamnya ini sebenarnya kalau vertikultur itu sama ya, kita bisa gunakan yang media tanam yang organik maupun yang anorganik, karena tergantung kita nanti pakai sistem pertanian apa, apakah organik ataukah sistem hidroponik. Hanya penanamannya saja yang kita buat vertikal. Jadi hampir sama dengan untuk media tanam hidroponik ataupun organik. Jadi ada pakis, ada kokopit, ada kerikil, ada sekam bakar, ada ini kompos dan lain-lain. Nah ini contohnya yang vertikultur bisa pakai botol-botol bekas begini, bisa. Ini yang sangat hemat sekali. Ini pakai apa namanya, botol yang bentuknya lebih kuat ya, bahannya lebih kuat. Kalau kita pakai yang bahannya lebih tipis, otomatis lebih cepat rusak. Kalau botol yang tebal itu lebih awet. Nah ini seharusnya ini tidak seperti ini, harusnya dicat. Kenapa harus dicat? Karena ini matahari biar tidak mengenai media tanam kita, baik itu air maupun tanah. Kalau sering terkena sinar matahari, otomatis akan tumbuh lumut di situ. Dan lumut akan menghabiskan nutrisi yang ada di dalam media tanam kita, baik itu tanah maupun air. Jadi seharusnya ini ditutup, ini dicat gitu ya, dicat dengan warna-warni, akan lebih indah nantinya. Kalau ini stroberi pakai gelas plastik dengan media sekam bakar. Ini yang vertical garden ya. Nah, ini masih vertikal, jadi sangat hemat tempat, tidak memakan tempat terlalu banyak. Nah, kemudian yang mempengaruhi tips yang ketiga yaitu kita harus bisa membuat pupuk sendiri. Baik itu kalau misalnya organik berarti kita harus bisa membuat pupuk kompos sendiri. Kalau misalnya kita dengan sistem hidroponik, otomatis kita juga harus bisa membuat nutrisi sendiri. Walaupun untuk yang hidroponik itu tingkat kegagalannya kalau misalnya kita membuat sendiri itu akan lebih besar ya tingkat kegagalannya. Karena kadang-kadang kita salah mengukur atau salah tidak pas gitu loh ya, tidak pas dengan ukuran yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau hidroponik, kalau saran saya untuk pemula lebih baik membeli daripada membuat sendiri. Nah, kalau pupuk kompos itu yang dibutuhkan otomatis karena bahan dasarnya adalah sampah. Ini mohon maaf ya karena sedang asar ya, di sini sedang asar jadi ada suara-suara pujian dari masjid. Ini yang pupuk kompos yang berwarna coklat itu biasanya dari daun, rumput kering, atau serbuk gergaji. Kemudian ada sekam padi, limbah kertas, kulit jagung, jerami, tangkai sayuran. Ini yang pupuk yang berwarna coklat. Ada pupuk hijau, jadi pupuk yang masih segar. Sampah ya maksud saya, sampah yang masih segar. Ada sayuran, sayur sisa-sisa kita memasak, mungkin ibu-ibu yang memasak itu biasanya kan ada bagian-bagian yang dibuang. Itu kalau kita kumpulkan kita bisa buat kompos, kemudian ada daun-daunan, rumput segar. Jadi kalau kita habis memangkas rumput di kebun, di halaman, itu bisa kita kumpulkan dan kita buat untuk kompos. Ada sisa-sisa kita buat teh, kopi. Nah, kulit telur ini sangat bagus karena mengandung zat kapur, jadi sangat menyuburkan tanaman. Kemudian ada pupuk kandang, baik itu kotoran ternak, ayam, itik, ataupun kambing. Tetapi ada juga yang tidak boleh kita gunakan, jadi ada yang tidak boleh kita gunakan. Contohnya itu daging. Jadi ada sampah-sampah yang berbahan daging, kemudian tulang ikan, ayam, kulit udang dan lain-lain itu sangat mempengaruhi hasil kompos yang akan kita buat.
Jadi biasanya akan muncul belatung dari dalam kompos itu, karena kemungkinan besar sampah yang berupa daging, tulang ikan atau ayam, kulit udang itu kan didatangi oleh lalat ya. Jadi kemungkinan lalatnya bertelur di situ. Jadi nah, kalau kita masukkan ke dalam komposter, alat untuk membuat kompos, otomatis akan hidup di situ, dan pada saat kita akan panen biasanya tumbuh belatung di situ. Jadi banyak belatung yang ada di dalam sampah kompos kita. Nah, untuk susu, keju, yogurt dan lain-lain, lemak dan minyak itu lebih baik disisihkan dan tidak dimasukkan ke dalam kompos ya, komposter. Karena ini akan menghambat proses fermentasi dari pupuk-pupuk sampah tersebut. Nah, untuk membantu fermentasinya kita gunakan EM4 ini. EM4 ini di komposter ya. Jadi untuk mempercepat terjadinya proses pengomposan ini, seperti anggaplah ini seperti ragi gitu ya. Jadi ini raginya. Kalau kita buat tape, maka EM4 inilah kita anggap raginya gitu. Jadi kalau di dalam membuat kompos itu EM4 itu sangat mempercepat pelapukan atau penghancuran dari sampah-sampah tersebut. Kita juga bisa menambahkan gula pasir ya, atau gula merah. Jadi untuk mempercepat peragiannya, jadi membantu pelapukan atau penghancuran dari sampah tersebut. Dan otomatis juga kita butuh tanah ya. Untuk melarutkan EM4 itu kita larutkan 1 liter air ditambah 10 gram gula pasir ditambah 20 mili EM4. Ini untuk sebagai dekomposer atau raginya. Ini bahan-bahannya. Nah, di sini ada ibu atau bapak-bapak ini bisa menggunakan alat ya, alat sendiri. Yang ini ada di rumah saya, ini ada yang namanya ini kompos bag ya. Ini komposter yang digunakan untuk lebih murah, ini lebih murah daripada kalau kita beli dalam bentuk yang bak besar itu kan biasanya kan kalau membawanya kan susah. Kalau yang ini kan kita misalnya kita beli online kan mudah. Nah, tidak perlu butuh banyak tempat, kita lipat gitu ya misalnya. Kalau misalnya kita selesai membuat kompos ternyata bahan-bahannya masih sedikit kan bisa kita lipat itu. Kalau dari yang bak besar itu kan akan menghabiskan banyak tempat ya. Nah, untuk komposter bag ini macam-macam, ada ukuran, tergantung ukuran yang kita pilih ya. Jadi kalau saya di rumah itu biasanya, jadi sampah-sampah ini saya masukkan di dalam komposter ini ya, komposter bag ini, mulai dari lapisan paling bawah itu biasanya saya beri sekam bakar, kemudian berlapis-lapis gitu sampah kering, kemudian pupuk kandang, tanah dan lain-lain. Kemudian kita siram dengan larutan gula, atasnya kita tumpuk lagi begitu. Besoknya bisa kita tambah lagi dengan cara yang sama. Kita tambahkan, jangan lupa untuk menambahkan larutan EM4 tadi agar lebih mudah untuk proses fermentasinya. Nah, di bawah sini ini ada, bisa dibuka ini sebenarnya. Ini bisa dibuka untuk memanen hasil kompos kita. Jadi diambil. Jadi kita tidak usah membuka dari atas dan lain-lain. Ini kalau kita pakai ini. Nah, beda kalau kita menggunakan misalnya bekas cat itu ya, itu kan kita harus menuangkan dulu, mencampur lagi. Kalau mau memanen juga begitu, kita harus melihat mengaduk-aduk dulu. Nah, kalau yang ini pakai yang alat ini, komposter bag ini, kita bisa mengecek itu cukup dari bagian bawah itu, karena yang paling bawah pasti akan lebih dulu proses fermentasinya. Jadi kita bisa memanen dari bawah. Panen dari bawah otomatis kan yang atas kan turun. Nah, kita bisa menambahkan lagi begitu seterusnya.
ingin membuat kompos sendiri. Jadi di rumah saya ada di lantai atas ada satu, jadi jauh. Jadi kalau misalnya kita membuang sisa-sisa, kalau dari dapur otomatis sisa dapur ya sayur-sayuran dan lain-lain, itu bisa kita langsung masukkan ke situ, ke komposter bag itu. Jadi kita bisa memanennya. Di kedai misalnya kita habis membersihkan tanaman atau menyapu, nah itu sampah-sampahnya jangan langsung dibakar atau tapi bisa dimasukkan ke komposter tadi, kemudian di atasnya dilapisi dengan tanah. Jangan lupa untuk diberi E4. Kalau misalnya lapisannya sedikit, otomatis E4-nya juga jangan terlalu banyak. Jadi cukup secukupnya saja, kita pasti bisa mengira-ira. Nah, itu semakin di mana tempat yang sering kali kita gunakan untuk membersihkan sampah-sampah yang dari daun-daunan, maka sebaiknya di situ yang kita beri kita taruh komposter bag itu. Nah, masalah dalam proses pengomposan itu pasti ada. Yang satu masalah munculnya belatung, yang seperti saya katakan tadi. Itu penyebabnya tadi sudah saya katakan, ada sampah organik basah, contohnya daging, ikan, tulang, kemudian susu. Nah, kemungkinan karena apa? Kok bisa tumbuh belatung? Kemungkinan pada saat kita membuangnya dan belum dimasukkan ke komposter, mungkin dihinggapi lalat atau bagaimana. Jadi lalatnya sempat bertelur di situ. Nah, kalau kita masukkan ke komposter, otomatis akan hidup. Nah, cara mengatasinya ya otomatis kita hindari bahan-bahan tersebut dan kita tutup kompos dengan selapis tanah yang seperti katakan tadi. Nah, kalau kita gunakan yang pakai alat kompos tadi, komposter bag tadi kan ada resletingnya ya, jadi kita aman dari serangan lalat dan sebagainya. Kemudian jika ada bau busuk, nah kalau ada bau busuk seperti amonia itu berarti terlalu banyak unsur nitrogen, jadi sampah hijaunya terlalu banyak. Nah, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan menambahkan sampah coklat, sampah yang sudah kering. Kemudian membuka komposternya untuk menambahkan oksigen. Itu kalau misalnya ada bau busuk. Nah, bau busuk yang seperti telur busuk itu karena kurang oksigen. Nah, cara mengatasinya kita tambahkan sampah coklat sama dengan kalau misalnya ada bau busuk dari yang seperti amonia tadi. Jadi kemudian kita aduk-aduk komposnya. Ini menambahkan oksigennya. Kalau misalnya pupuknya menggumpal, nah penyebabnya pasti terlalu lembab, misalnya kalau pupuk hijaunya terlalu banyak, otomatis kan basah ya, jadi kalau itu akhirnya pupuknya akan menggumpal. Nah, caranya biar tidak menggumpal, maka kita harus menambahkan sampah yang coklat. Jadi pada saat jadi nanti komposnya itu seperti kering, jadi mudah terurai gitu loh, tidak mengotori tanah kita, tangan kalau kita pegang itu, kalau misalnya kompos yang bagus itu tidak akan mengotori tangan kita. Nah, kalau itu komposnya bagus, tapi kalau terlalu lembab maka akan menggumpal dan otomatis kalau kita pegang pun akan mengotori tangan kita. Kalau terlalu kering bagaimana? Berarti ya kurang air. Kita nanti dengan cara disemprot-semprotkan. Jangan lupa semprot airnya ditambah air gula dan E4. Kalau komposternya lembab tapi tidak hangat, jadi tidak ada reaksi, berarti kurang sampah hijau, maka kita masukkan sampah hijau. Tapi sebenarnya harus ditambahkan dengan E4 tadi. Itu masalah yang banyak terjadi dalam proses pengomposan. Nah, meracik hidroponiknya juga ada bermacam-macam ya. Kalau tadi itu kan untuk kompos dari bahan organik. Nah, karena kemarin itu Bu Rosi mengatakan bahwa ini secara umum, otomatis saya harus menyiapkan materi ya untuk hidroponik dan juga organik. Kalau nutrisi hidroponik ini otomatis yang dibutuhkan ada timbangan mikro, kemudian ember,
kemudian ada centong, ini ada pengaduk, kemudian gelas, ini untuk menaruh beberapa unsur-unsur mikro dan makronya, kemudian ada sendok takarnya, bisa ini. Ini kalau kita gunakan untuk meracik nutrisi hidroponik. Nah, otomatis kita harus menggunakan kalkulator nutrisi mikro biru maupun rasio BBM ini ada sebenarnya. Nanti bisa saya berikan. Kalau yang kemarin di khusus hidroponik kemarin sudah saya sampaikan ini. Untuk meracik nutrisi AB mix dengan menggunakan produk Merauke itu ada, kalau misalnya pekatan A ini kita gunakan Merauke kalsinit itu yang 950 gram. Airnya bisa untuk 5 liter. Ini kita gunakan untuk diberi label A ya, karena ini unsur A-nya. Jadi pekatan B-nya ada Merauke Flag, Merauke Map. Nah, ini Merauke ini merek ya, merek di sini ada sudah contohnya. Contoh bahan-bahan yang bisa digunakan. Sudah ada ukurannya, jadi kita bisa meracik sendiri. Kalau beli memang mahal ya. Kemudian cara mengaplikasikannya, ini 5 pekatan A plus pekatan B, ini 5 mili maksud saya, ini maksudnya ya 5 mili pekatan A plus 5 mili pekatan B, sama seperti waktu kita melarutkan nutrisi AB mix, sama. Ini juga ada cara yang lain, nutrisi AB mix alternatif itu bisa kita gunakan yang lebih murah lagi, pakai pupuk NPK 16. Jadi N-nya 16, unsur P-nya 16, unsur K-nya 16. Maka disebut pupuk NPK 16, 16, 16. Itu maksudnya kandungannya, kandungan komposisinya di situ. Kemudian kita gunakan KCl 10 gram, ganda hasil daun. Kemudian air, gelas plastik, dan timbangan mikro. Jadi ini bahan-bahan yang lebih murah. Kalau ini NPK Mutiara yang 16-16 ini harganya antara 15.000 sampai 20.000. KCl ini juga 20.000. Kalau yang ganda hasil ini antara 8 sampai 11.000. Jadi sangat murah. Dan ini bisa digunakan untuk banyak sekali ya gitu. Banyak sekali untuk nutrisi hasil yang kita racik nanti cukup banyak gitu. Jadi lebih hemat sebenarnya. Tetapi itu tadi, ini adalah pupuk kimia. Kemudian kalau ini pakai yang nutrisi organik, ini bisa kita aplikasikan di tanaman organik kita tadi yang pakai polybag dengan media tanah itu, kalau kita siramkan pakai ini bagus ini. Kemudian ini bisa dipelajari ramuan ini. Ada kipait ini kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggal di perkotaan kemudian tidak bisa menemukan ini ya, daun kipait ini bisa kalau misalnya pas jalan-jalan ke daerah pegunungan, bisa kan ini biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sungai ini biasanya. Ini banyak sekali dan rasanya itu pahit. Jadi makanya disebut kipait karena memang rasanya pahit. Ini tapi sangat bagus untuk pembuatan pupuk cair ya. Ini bisa dicampur dengan garam dapur, gula merah, kemudian air cucian beras dan E4. Lagi-lagi kita gunakan E4 ini sebagai raginya tadi. Jadi sama ini, itu bisa dibaca nanti. Jadi kalau sudah kita simpan sampai 14 hari bisa dipakai ini. Untuk aplikasinya 1 liter air ditambah 200 ml larutan kipait ini bisa langsung diguyurkan di tanaman kita. Yang ini meracik nutrisi organik dari air kelapa. Ini juga bisa digunakan untuk sistem hidroponik ataupun yang sistem organik. Karena bahannya dari bahan organik, jadi ini aman jika kita gunakan untuk memupuk tanaman. Jadi residunya sangat kecil ya karena terbuat dari bahan alami. Nah, kemudian
Kalau sudah pupuk sudah, kemudian media tanah kita sudah bahas, media air sudah, maka kita sampai pada kita juga harus menyiapkan pupuknya apa pestisidanya jika terjadi sesuatu ada serangan hama, berarti kita harus menyiapkan pupuknya juga. Nah, di sini ada pestisida nabati, pestisida dengan bahan dasar organik, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Ini ada beberapa yang sudah saya siapkan, contohnya pestisida daun pepaya. Ini cara meraciknya daun pepaya 1 kilo ya, kemudian ada dicampur dengan minyak tanah, kemudian air, deterjen, kemudian ada jurigen untuk wadahnya ya. Biasanya ini kadang-kadang orang menambahkan dengan minyak goreng ya. Kalau ditambahkan minyak goreng sedikit sekali, mungkin 1 sendok teh, itu fungsinya untuk kalau misalnya ada waktu diaplikasikan itu hamanya nempel di daun yang sudah disemprot itu pasti dia tidak akan bisa terbang lagi gitu ya. Nah, caranya tadi dengan cara daun pepaya dirajang, kemudian dirajang halus, kemudian direndam, bisa di blender itu lebih bagus, direndam dengan larutan air plus minyak tanah dan deterjen tadi. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Kemudian disaring dengan kain halus. Nah, hasil saringannya tadi yang kita semprotkan ke tanaman ya. Ini. Nah, untuk pestisida daun pepaya ini sangat cocok untuk hama ulat dan hama penghisap. Kemudian ada pestisida daun mimba atau mindi, ini orang-orang menyebutnya mindi. Ini ada caranya nih, bisa nanti dipelajari waktu dibagikan nanti filenya. Ini untuk mengendalikan hama ulat, kemudian hama penghisap, jamur, bakteri, dan nematoda. Ada daun sirsat, ini juga bisa digunakan untuk hama trip ya, yang kecil-kecil sekali itu biasanya itu. Yang susah sekali untuk diberantas biasanya kalau yang trip ini karena cepat sekali menular. Jadi hamanya kecil-kecil. Kemudian bawang putih juga bisa kita manfaatkan untuk beberapa jenis hama tanaman. Ulat juga bisa teratasi dengan ramuan bawang putih ini. Nah, itu untuk materi yang dari saya. Alhamdulillah, untuk sini untuk materinya sudah selesai. Bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Win. Materinya sangat lengkap sekali ya. Ini nah ini saya bacakan dulu yang ada di chat ya Bu ya untuk pertanyaannya. Ya Bu Rosi. Oke. Ini tadi. Nah ini apakah pemberian sebentar Bu, sebelum saya ini buat para peserta barangkali ada yang masih belum bisa belum bisa mengakses absen itu silakan itu dulu keluar dulu dari akun terus masuk lagi ya di refresh. Tapi seandainya misalnya belum itu bisa ini ya screenshot ini Zoom kita pada hari ini, terus nanti biar saya laporkan misalnya siapa-siapa aja yang belum bisa absen gitu ya. Terus untuk materinya sudah saya share di chat maupun di grup Telegram. Ini ada dari Pak Toto itu, apakah pemberian AB Mix bisa mewakili nutrisi makro dan mikro, Bu? AB Mix bisa mewakili nutrisi makro dan mikro, iya. Monggo langsung dijawab. Terima kasih pada Pak Toto ya yang tadi sudah bertanya. Nutrisi AB Mix itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Ada unsur makro dan mikronya. Seperti yang saya katakan tadi, makronya ada unsur natrium, fosfat,
kalium dan lain-lain. Sementara mikronya sudah ada zat besi dan lain-lain, sudah sangat lengkap, Pak. Jadi kenapa kok AB-MIK ini sangat bagus kalau untuk bertani ya. Beda dengan kalau kita menanam dengan cara organik, itu kita tidak tahu ini zat besinya sudah apa belum. Kemudian kalau kita tidak mengecek di laboratorium dari kompos yang kita gunakan ini sudah lengkap apa belum, itu tidak tahu. Tapi kalau di AB-MIK ini sudah standar ya, sudah standar, jadi sudah terukur, ada unsur mikro, ada unsur makronya. Kalau dulu itu hanya ada 8, sekarang malah sudah ada 16 unsur. Begitu Pak Toto. Jadi sudah terwakili semuanya. Jadi kalau misalnya kita ingin menanam tanaman buah, misalnya sayur buah, otomatis ada sendiri nutrisi AB-MIK khusus sayur buah ada. Ada nutrisi sayur daun ada. Sayur umbi, contohnya untuk bawang merah, bawang putih, lobak, wortel, dan lain-lain, itu kita gunakan nutrisi AB-MIK umbi itu, dan seterusnya. Ada stroberi, ada khusus stroberi sendiri. Jadi formulanya memang sudah melalui penelitian dari para pakar hidroponik. Begitu Bapak. Itu Mbak Rosi. Ya, ini ada pertanyaan lagi di chat ya sebelum saya masuk ke yang raise hand. Apakah pemberian pupuk organik dan pupuk kimia itu pemberiannya tidak boleh bersamaan? Jika misalnya tidak boleh bersamaan, itu apakah ada jedanya dan berapa lama jedanya pemberian misalnya pupuk kimia sama organik gitu, Bu? Apakah tidak boleh bersamaan gitu ya, Ya. antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Pupuk organik misalnya kan kompos tadi, ini berarti kalau kita terapkan pada tanaman yang organik berarti ya, tanaman yang menggunakan media tanah ya. Yang pertanyaan yang ini loh, berarti yang kita khususkan untuk pertanian yang menggunakan media tanah. Nah, bisa kita campur, tetapi untuk kita usahakan untuk pupuk kimianya kita minimalkan, karena ini untuk kalau memang organik ya usahakan kita menggunakan pupuk kompos saja gitu. Karena kalau menggunakan tanah, kalau kita gunakan pupuk kimia itu akan merusak tanah itu sendiri. Jadi tanah yang kita buat untuk medianya itu akan keras gitu. Berarti mending Sehingga penyerapan pupuk organik airnya, saja ya, Bu ya? ya kalau saran saya, kalau memang organik kita gunakan organik gitu. Iya. Ya Bu, ini kita beralih ke Bu Yekti nih. Silakan Bu Yekti. Ya monggo Bu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rosi maupun kepada Bu Sri Winarmi yang sudah memberi saya waktu untuk bertanya. Ini Bu, ini saya benar-benar menekuni organik itu memang barusan aja. Dulunya saya memang suka menanam apotek hidup di rumah. Cuman ya wis metode kuno gitu Bu, enggak pernah belajar gitu, mendalami itu enggak. Baru-baru ini saya tertarik dan alhamdulillah ada ini materi dari dinas sehingga bisa bertemu dengan penjenengan semua. Sekarang kan musim hujan Ibu. Lah saya sekarang itu menekuni budidaya tampu bolot, tanaman buah, sayur dalam pot maupun di polybag. Seperti yang penjenengan sampaikan tadi, setelah panen maka media tanam itu perlu diperbarui lagi karena memang berbeda sekali menanam langsung ke tanah Bu ya, dengan di pot maupun di polybag. Ya. Setelah saya membaca maupun browsing maupun melihat dari YouTube para
penyuluh pertanian yang di YouTube maupun orang-orang yang mendalami tanaman organik yang lebih lama dari saya itu menyarankan agar mengubah strategi. Kalau musim kemarau itu selain menyiram, maka 1 minggu sekali supaya tanaman kita itu mendapatkan nutrisi yang baik, diberi POC. Tetapi ketika musim hujan, itu menggunakan sekam bakar. Nah, di sini saya bingung sekali. Sekam bakar itu kita campurkan, jadi apa namanya, ketika kita menanam itu pakai perbandingan tertentu. Misalkan tanahnya karena untuk penguatan akar itu 2, komposnya 1, kemudian sekam bakarnya 1, atau sekarang ini di atas media tanam itu kan masih ada rongga, Ibu. Iya. Rongga nggak langsung kan, nggak langsung dari yang sekarang itu ke atasnya kan ada rongga itu. Apa itu langsung kita kasih sekam bakar untuk menutup itu? Pripun, Ibu? Mungkin Ibu ada solusi atas kebingungan saya ini. Ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Yakti ya. Ini mungkin yang ditanyakan berarti tanamannya masih belum panen gitu ya di polybag-nya. Iya, ya Bu. Belum ya, cuman karena musim hujan sehingga tergerus air gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Kalau ingin menambahkan yang komposisi yang jenengan sebutkan tadi, misalnya tanah 2, kompos 1, sebaknya 1, sekam bakarnya 1, itu kan sudah diaduk gitu ya. Kalau misalnya ingin ditambahkan boleh, tetapi agak diaduk-aduk sedikit dengan pakai ketok gitu ya, pakai atau pisau gitu, dironggakan sedikit agar tanah yang ada di polybag tadi kan biasanya jadinya lebih menggumpal gitu kan. Jadi biar porosnya itu bagus, maka ditambahkan ini. Maksudnya kan seperti itu. Jadi agak rongganya diaduk-aduk sedikit, tanahnya diaduk-aduk sedikit, baru kita tambahkan. Begitu. Jadi tidak langsung ditambahkan di atasnya, tidak. Tetapi kita buat gemburkan dulu lah di pinggir-pinggir akarnya itu. Oh, ngoten. Ya, Bu. Jadi pinggirnya digemburkan supaya korek sedikit gitu ya, dikorek-korek pakai pisau atau pakai ketok gitu ya. Garpu gitu ya, Bu ya. Boleh garpu atau apa. Kemudian baru kita tambahkan dengan pupuk yang tadi. Campuran kompos, sekam bakar dan tanah tadi. Bisa. Biasanya kalau musim hujan itu pH tanahnya menjadi lebih asam biasanya. Kalau pH-nya lebih asam, otomatis kita bisa menambahkan dengan kapur dolomit, Bu ya, sedikit. Sewu untuk kapur dolomit itu per polybag tanggung itu dikasih berapa, Ibu? Tidak terlalu banyak, cukup 1 sendok makan atau setengah sendok makan cukup, tergantung besar kecilnya polybag ya. Nggih. Gitu. Jadi dolomitnya itu kita campur di dalam tanah, kompos dan sekam bakar tadi. Itu untuk menghindari mengurangi keasaman pada asamannya. Tanah. Oh, ngoten. Tetap melalui proses pengadukan nggih, mboten hanya ditabur gitu, tidak nggih, Bu. Itu tetap dicampur dulu nggih. Oh, nggih. Iya, Ibu, matur nuwun sangat. Oke, sudah paham ya Bu Yakti ya? Iya, sudah. Kalau boleh nambah 1 ini. Masalah persemaian, Ibu. Nggih. Selama ini saya itu membeli media tanam sudah jadi gitu, Bu. Sudah jadi, pokoknya di situ di dalamnya itu tanah, campur kompos, sekam, kemudian pupuk kandang gitu. Tapi saya ingin dapat ilmu dari panjenengan mumpung ada kesempatan, bagaimana membuat media persemaian itu dengan kita sendiri. Misalkan tanahnya berapa, komposnya berapa, sekamnya berapa, terus pupuk kandangnya berapa, ngaten. Untuk semai, langsung saya jawab nih. Untuk semai seperti yang saya sarankan tadi, lebih bagus pakai tanah humus.
Tanah humus nggih, Bu. Oke, tanah Berarti humus kompos kita daun itu, Bu, ya? ya, hanya tanah Kompos humus saja itu sudah bagus. oh, tanah humus nggih, Bu. Oke. Nggih, matur nuwun Kalau sangat. misalnya jenengan tinggalnya di mana, Bu? Saya ini, Bu, di Surabaya. Oh, di Iya, Surabaya. Mungkin padat ada perkampungan. yang paling bagus kalau misalnya ada ketemu rumpun bambu gitu, Bu ya. Mungkin Anda Nggih. pernah ketemu di mana gitu. Nah, tanah yang berada di bawah rumpun bambu itu sangat bagus. Karena apa? Unsur N-nya itu banyak sekali kalau yang humus dari daun bambu. Oh, Itu ngaten, untuk nggih, nggih. proses semai sangat bagus. Oke. Iya, iya. Jadi kalau menyemai lebih baik pakai tanah humus. Begitu. Tanah humus intinya, Bu, ya. Nggih, nggih, Oke. Bu. Nggih. Atau bisa juga ini perpaduan antara yang hidroponik dengan organik. Kita bisa menyemai di pasir malang atau di rock wool. Itu bagus itu. Iya, iya. Oke, Bu, kita itu ya sudah ya, Bu, ya. Matur nuwun. Sudah cukup. Sama-sama, Iya. Bu. Sekarang ke Bu Rosiana, silakan Bu Rosiana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bu Rosi dan Bu Sri Winarni. Di sini saya mau menanyakan tentang ini perawatan hidroponik, Bu. Nah, pada saat kita sudah menyiapkan nutrisi, ya, tadi yang pakai Abimik tadi kan. Nah, pada saat air itu sudah habis, Bu, itu sisa airnya itu lebih baik dibuang. Apa kita tambahkan dengan penyiapan nutrisi yang baru? Nah, kemudian apakah setiap hari kita juga mengukur kadar ppm-nya, ya, dan apakah di dalam perawatan itu juga ada sistem kayak kolam ikan kan kita kuras ya, Bu ya. Nah, kalau di timbanya hidroponik itu apa juga dikuras. Nah, itu apa berapa minggu sekali atau berapa hari. Nah, kemudian ini, Bu, jadi saat ini kan saya juga sedang baru pemula belajar hidroponik ya, karena kemarin ikut yang camp kreatif itu ada ini kendala, jadi pada satu pipa itu ada tanaman yang mati atau ya. Satu pipa itu terdiri dari beberapa tanaman ya. Nah, mati. Nah, biasanya mati itu karena faktor apa ya, Bu? Nah, untuk yang di bagian tengah itu dia tumbuh ya. Nah, untuk yang di daerah depan pada saat air itu ambil sama bagian akhir waktu pembuangan akhir seperti itu, Bu Sri. Jadi di awal di bagian pinggir-pinggir gitu ya, pojok-pojok. Iya, dari depan sama belakang gitu, Bu. Iya, jadi saat pemberian air sama pojoknya. Gitu, pakai Bu Sri. Sistem apa itu? Pakai NFT. Pakai NFT. NFT. Iya. Ini baik. Yang pertama, air sisa nutrisi tadi ya. Waktu di Camp Kreatif SMK itu saya sampaikan untuk sisa nutrisi, kalau misalnya kita mau mengganti, itu maka sisa air nutrisinya jangan dibuang. Tapi kita siramkan pada tanaman konvensional yang ada di sekitar kita, di pot-pot tanaman itu. Atau bisa di tanaman buah-buahan atau apa yang ada di sekitar. Jadi bisa kita siramkan, kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Karena nutrisinya masih banyak itu. Itu yang pertama. Kemudian apakah perlu pengurasan seperti kolam ikan? Nah, di sini kita minimal itu satu minggu sekali kita kuras air nutrisinya. Bak nutrisinya kita kuras, kita bersihkan. Itu minimal 1 minggu sekali. Nah, waktu menguras itu otomatis kan nutrisinya kita sisihkan, kita ganti yang baru. Nah, yang kita sisihkan tadi jangan dibuang, tapi disiramkan pada tanaman lain. Begitu. Untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini saya tidak tahu bentuk gejalanya seperti apa, apakah daunnya, apakah batangnya, apakah akarnya, itu kan pasti harus tahu dulu penyebabnya gitu ya.
kalau misalnya terjadi busuk akar atau apa gitu kan tidak bisa menentukan itu karena apa gitu ya. Tetapi yang gagal ada di awal dan di akhir begitu ya. Kemungkinan itu apa ya? Nutrisinya mungkin ya atau apa ya? Karena tidak tahu bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi tidak bisa mengira-ira gitu. Begitu Bu Rosiana. Oke, kira-kira sudah jelas, Bu? Nanti bisa langsung japri ke saya nanti apa Iya, boleh bisa bisa. japri ke saya difoto tanamannya yang mati tadi difoto dikirimkan ke saya gitu. Oh iya, baik Bu Sri, terima kasih. Nanti Oke, saya akan sama-sama. ini ada satu lagi ini di luar dari ini apa tadi saya Oke. tertarik yang untuk air tadi ya Bu ya. Kan yang tetesan air AC itu berarti kan sebaiknya itu kita kayak tandon gitu ya Bu ya untuk tampung, disiramkan ya. ke ya kita tampung ya. Ya. Itu menyiramnya berarti pagi harinya itu ya Bu, nggak perlu kayak diendapin semalaman atau bagaimana? Kalau air tetesan AC itu kan sudah hasil endapan, hasil apa namanya suling ya, seperti hasil suling gitu. Ya. Jadi sudah netral itu sudah netral. Jadi kalau untuk meracik nutrisi, larutan nutrisi kita tinggal menambahkan nutrisinya. Jadi tidak perlu mengendapkan dulu tidak. Tapi karena sudah bagus, ppm-nya sangat rendah, begitu. Ya, baik. Kemudian saya kemarin waktu mengukur pH itu kan sedikit ini ya karena pakai air sumur sekitar 8 atau 9. Nah, saya cari-cari itu untuk pH 2-nya kemarin saya pakai cuka itu maksudnya nggak apa-apa ya Bu ya. Maksudnya ya memang menurunkan jadi saya pakai akhirnya menemukan pH di antara 6 sampai 7. Nah, pakai cuka nanti nggak ada efek maksudnya jangka panjangnya gitu. Enggak apa-apa. Bisa cuka, bisa citrun sur itu bisa atau air jeruk nipis bisa. Pokoknya yang bersifat asam. Bisa kita tambahkan. Gitu. Sampai angka yang kita inginkan tercapai. Baik Bu Sri, terima kasih banyak. Berarti Bu Sri, Bu Win, berarti ini nanti saya share nomor jenengan ya Bu ya, ke grup ya barangkali ada yang tanya. Ini kan sebenarnya banyak yang tanya ini di chat. Nanti saya kumpulkan terus saya chat jenengan ya, nanti tolong dijawab. Jadi yang di chat nggak apa-apa nanti dijawab sama Bu Win. Ini pertanyaan terakhir ya dari bisa Bu Rosi bisa didaftar di lembaran begitu nanti jadi saya jawab begitu kan tidak kan pasti mungkin pertanyaan itu bisa digunakan untuk yang lain jadi nanti bisa betul, dalam bentuk file. Ya ini pertanyaan terakhir ya karena waktu kita memang ini ya mungkin tidak cukup jadi Bu Diah Mangkurawan. Nah, silakan Bu Diah. Oke, monggo Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Melek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosi. Sama-sama. Ini saya masih belum puas dengan pertanyaan saya yang kemarin di Bu Eti tentang hama, Bu. Hama di sayur saya ini kan beberapa hari-hari terakhir ini diserang ulat, sering diserang ulat dan ulatnya itu langsung masuknya itu langsung ke pokok batang. Jadi kalau mau ada tumbuh daun baru itu enggak bisa langsung langsung putel tengah-tengahnya, Bu. Itu ulat sudah saya apa, Bu? Sawi biasanya paling. Iya, Pak Coy, Pak Goda itu biasanya sawi juga langsung ke tengah-tengahnya lah. Itu kata Bu Eti kemarin disuruh ngambil satu-satu. Oke, sudah saya ambil satu-satu, tapi kalau tanamannya banyak kan juga susah, Bu ya. Nah, yang sering saya lakukan memang itu. Nah, terus kemudian ada yang kutu hitam itu kecil-kecil kayak
bukan bukan yang di bawah daun, Bu, tapi kutu hitamnya itu terbang. Itu juga mengganggu sekali karena daunnya nanti jadi lubang Itu kecil-kecil. ya, kayak kepik itu ya. Ya, tapi kecil, Bu. Tapi kecil banget. Kepik bulat kecil-kecil itu kan sebesar Enggak, ketumbar itu ya. kecil banget. Itu pokoknya itu kalau sudah kena itu daunnya langsung lubang-lubang. Kemudian kalau ini cara mengatasi ulatnya itu karena saya kalau di kutu kecilnya saya semprot naturo itu sudah mati. Cuma dilalat ulernya tadi loh, Bu. Ulatnya itu selain diambil satu-satu itu pakai disemprot apa gitu. Soalnya kalau sudah menyerang di daun itu dalam 1 malam itu bisa langsung habis. Kalau sudah gitu ya sudah masukkan dimakan ikan, di rumah kan ada ikan. Itu saja, dari kemarin masih belum puas katanya Bu Eti suruh mitesi satu-satu kan ya. Gimana kalau seperti itu? Namanya banyak. Iya, terus ada ini selada saya juga busuk akar apa karena saya pakai air kali, Bu, ini. Tapi Menanam apa sistem apa hidroponik? NFT ya. NFT itu selada hanya selada saja yang kena busuk akar, yang sementara kailan sama sayur pokcoy dan pagodanya enggak. Kok tiba-tiba itu kuning terus alum. Itu ya. Ya, Itu buang semua. mohon maaf, untuk selada sama sawinya dijadikan satu-satu meja atau Ya, sendiri-sendiri? satu meja. Itu biasanya ya aman-aman saja, Bu. Iya. Di satu meja aman-aman saja. Atau mungkin ketinggian nutrisinya, Bu. Saya enggak pernah ngukur, Bu. Kalau udah kuning itu tandanya emang enggak beres. Kalau enggak ketinggian ya ada masalah sama air. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Untuk yang pertama ulat itu tadi ya. Ulat dari racikan yang tadi yang saya sebutkan tadi bisa dicoba nanti. Daun pepaya. Ya, bisa daun pepaya, bisa bawang putih itu bisa. Ada lagi yang pakai yang kimia sedikit ya, pakai 1 sendok teh sabun cuci piring dengan 1 liter air. 1 sendok teh sabun cuci piring yang cair, Bu ya. Ya. Kemudian ditambah dengan 1 liter air 1 liter. Itu kita semprotkan di bagian yang ada ulatnya tadi. Itu lebih cepat memang, lebih cepat mati. Ya. Tapi memang kita harus rajin-rajin memeriksa itu, karena ulatnya itu operasi. Sembunyinya itu tempat sembunyinya sangat pinter mencari tempat sembunyi. Kadang-kadang hampir sama dengan tanamannya. Nah, untuk sawi memang sangat disukai oleh ulat. Jadi biasanya kalau satu ekor itu langsung habis, satu malam bisa habis memang. Langsung habis. Jadi kalau biasanya saya pakai itu sabun cuci piring tadi, Bu. Iya, kalau pakai 2 jari ini memang cepat mati, tapi kalau tanamannya banyak ya memang tidak teratasi. Itu kalau yang hama ulat, Bu ya. Kalau yang busuk akar tadi bisa karena nutrisinya terlalu tinggi, bisa karena suhunya akhir-akhir ini panas memang. Ya. Kalau nutrisinya terlalu panas biasanya begitu, Bu. Jadi nutrisinya ditutup aja, atau diselimuti pakai kain. Itu tanda nutrisinya malah ditanam di tanah, Bu. Oh, sudah ditanam. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Tuban. Di Tuban, panas Tuban ya? Ya, 5 kilometer dari laut. 5 kilometer dari laut. Sebenarnya ya nggak panas banget sih. Di daerah saya kan banyak daun, banyak tumbuhan besar. Di rumah itu banyak tumbuhan besar, dan itu di kebun belakang itu yang memang mataharinya juga cukup.
lumayan. Ya. Kalau nutrisinya jelas pasti itu kalau dengan sawi, dengan itu kan Ya. untuk selada itu kan antara 600 sampai 800 ya ppm-nya. Sementara kalau sawi kan di atas 1000. Jadi mungkin ya itu tadi. Memang biasanya lebih cepat tumbuh dibandingkan sawinya. Nggih, Bu ya. Waktu pertumbuhan awal biasanya selada yang dicampur dengan sawi biasanya itu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan sawi. Tetapi pada saat dewasa dia akan itu busuk akar biasanya begitu. Padahal biasanya enggak seperti itu, Bu. Ya baru akhir-akhir ini ada panas berlebihan ini. Ya, bisa jadi karena nutrisinya terlalu panas bisa jadi. Jadi banyak kemungkinan itu, Bu. Iya, iya. Okay. Ini waktunya nguras. Oh, gitu ya. Oke. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Sudah membantu, Bu? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Semoga ini tadi materi tadi ini dari Bu Sri Winarni bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akan tutup pembelajaran daring kita pada hari ini ya. Sebelumnya kami sebagai moderator atau host atau admin GTK Creative Camp tahap kedua tahun 2021 meminta maaf barangkali ada salah kata atau salah ini ya yang tidak disengaja barangkali ya. Nah, misalnya kalau masih ada pertanyaan nanti akan ini ya saya catat dulu terus biar Bu Win nanti insya Allah akan menjawabnya ya. Yang tadi di chat sudah saya catat semuanya, insya Allah ya. Nanti akan saya share di grup Telegram kalau sudah dijawab. Nah, terus untuk yang masih bermasalah dengan absen, baik yang kemarin itu silakan japri saya di Telegram. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya dan terima kasih Bu Win atas sharingnya materi pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Bapak Ibu yang lain, saya juga mohon maaf atas kekurangan yang saya perbuat. Mungkin kalau ada yang kekurangan atau apa bisa ditanyakan melalui WA saya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bapak Ibu semuanya bisa live Zoom.